para pegawai negeri, para pejabat itu juga berpikirnya, mungkin pejabat berpikirnya bagaimana 5 tahun ke depan terpilih lagi. Apalagi? Kalau pakai racun ikannya maut. Tapi Iya, kalau pakai racun ikannya maut, betul. Iya. Saya rasa satu Indonesia tersentak melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara soal para pejabat yang hanya memikirkan bagaimana mereka terpilih lagi 5 tahun ke depan. Bagaimana agar para pejabat ini bekerja dengan enak, dengan tunjangan tinggi. Ya. Apakah pernah di benak mereka, di benak para pejabat memikirkan bagaimana rakyatnya sejahtera, bagaimana nggak ada kelaparan? Apakah pernah? Tolong Pak, Anda jangan berpikir seperti itulah Pak ya. Kalau Anda bekerja dengan baik, saya rasa Anda akan dipilih lagi. Ya, sebaliknya Anda hanya memikirkan perut Anda, memikirkan bagaimana cara kerja enak, gaji tunjangan tinggi. Habis Anda Pak, gak usah jadi pejabat lagi. Ya, masih banyak rakyat Pak, kelaparan rakyat Pak. Sadar Pak. Saya rasa para menteri Prabowo terkejut melihat ini. Semua orang berpikirnya itu. Karena semua orang berpikirnya itu, apa yang terjadi? Orang yang di pinggir hutan nggak punya duit nebang kayu. Orang yang di pinggir sungai nggak punya duit ngambil ikan pakai racun. Orang yang di pinggir jalan, trotoar dibangun bangunan. Orang yang di tepi sawah, apalagi? kalau pakai racun ikannya maut. Tapi Iya, kalau pakai racun ikannya maut, betul. Iya, itu tidak boleh. Nah, siklus itu ada pada semua orang. Nah, ini saya ngomong lagi, para pegawai negeri, para pejabat itu juga berpikirnya, mungkin pejabat berpikirnya bagaimana 5 tahun ke depan terpilih lagi. Ngambil 5 tahun depan terpilih lagi, ngambil cara-caranya bukan cara yang cerdas, tapi cara yang bodoh. Membodohkan masyarakat, mengelabui masyarakat, kemudian nanti membagi uang buat masyarakat. Ini cara. Para pegawai negeri juga begitu. Memilih angka-angka aman, memilih jabatan-jabatan yang aman, yang kerjanya tidak beresiko, tapi tunjangannya tinggi. Sedangkan seluruh rangkaian ini perlu uang, uangnya perlu sumber. Karena perlu sumber, ketika dalam keadaan terdesak, semua orang berpikir jangka pendek, pajaknya ditaikan, retribusinya ditaikan, apapun ditaikan. Ini yang diambil jalan pintas seperti ini. Jalan pintas seperti ini pasti pas dalam setiap waktu kita tidak akan pernah sampai pada ekosistem ekonomi yang permanen, holistik. Padahal kalau saya melihat tata cara lingkungan alam ini adalah ini holistik. Saya contoh saja kecil, karena ini yang saya tangani tiap hari. Ketika ada kebun teh, kebun teh itu merupakan hamparan orang untuk menarik datang. Uniknya di Indonesia, di pinggir kebun tehnya diisi oleh bangunan. Dan bangunannya itu berpuluh-puluh tahun tidak berubah dengan arsitektur yang tidak mencerminkan perkebunan. Ketika ada pantai, dibikin juga pantainya ditutupi oleh bangunan yang tidak mencerminkan pantai. Apa yang terjadi? Tidak berubah. Tidak berubahnya bagaimana? Dari dulu perkembangan ekonominya tidak berubah ya seperti itu. Di Bandung misalnya, kaki lima yang ada itu 20 tahun yang lalu sampai hari ini ya seperti itu. Makin lama apakah makin maju? Tidak. Makin lama makin menurun. Bukan kaki limanya saja yang makin menurun, toko yang di belakangnya juga semakin tidak ada pembeli. Rangkaian berpikir seperti ini harus segera dirombak. Caranya apa? Dikembalikan pada habitatnya, kembalikan pada ekosistemnya, sehingga ini menjadi siklus.
menjadi siklus. Yang siklus itu kalau orang Jawa Barat itu punya falsafah Siliwangi, silih asa, silih asi, silih asu, sesungguhnya adalah siklus di mana manusia, kelompok ekonomi tidak boleh saling mematikan. Karena tidak boleh saling mematikan, maka dia harus saling menghidupkan. Silih asa, silih asi, silih asu. Nah, kalau dalam sistem pertanian, karena saya nekunin ini Pak Kepala, saya jujur aja, saya berekosistem ekonomi pertanian melaksanakan sendiri. Misalnya gini, pertama, jalan ke kampung saya rapihkan. Setelah itu saya pasang bambu, setelah itu saya pasang lampu, setelah itu maka arsitektur temboknya saya mulai sesuaikan dengan nilai arsitektur karakter Sunda. Setelah itu adalah setiap hari tidak boleh ada sampah jatuh, harus bersih. Setelah itu seluruh bangunan, saya ingat aja, seluruh bangunan di areal kampung saya dulu ada hampir 72 kandang ayam dan kandang bebek yang sudah bangkrut, disewakan lagi pada orang lain. Tiap hari baunya luar biasa. Kemudian saya terus tiap hari naik sepeda. Setiap naik sepeda saya pasti nutup hidung. Ini harus dirubah. Apa yang dilakukan? Seluruh kandang ayam itu saya bebaskan. Saya kasih uang untuk membuka kandang ayamnya, dikembalikan pada sawah, saya tanamin pohon kelapa, saya bersihkan sungainya, dengan tujuannya satu, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Saya lakukan secara konsisten. Apa yang terjadi adalah menjadi gelombang kunjungan orang dalam setiap hari. Saya sendiri yang menciptakannya sudah tidak bisa menikmati lagi. Kenapa? Karena orangnya ribuan dalam setiap hari. Itu nggak bisa lagi. Nah, saya ngomong ekonomi pertanian aja, ekonomi kreatif. Orang ketika nanam padi, maka yang dicari pestisida. Yang pertama yang dihilangkan di hamparan sawah itu adalah nyemprot keong. Setelah itu mupuk pakai urea. Setelah itu apalagi nyemprot racun hama. Terus saja berulang. Saya mencoba memetakan, urea saya ganti dengan kotoran domba. Maka saya bangun hamparan kandang domba di sekitar sawah. Kemudian keong harus dimakan dan hama yang ada di padi harus dimakan oleh bebek. Maka saya buat kandang bebek. Setelah itu bajak sebagian harus pakai kerbau. Saya siapkan kandang sapi dan kandang kerbau, dan kemudian hama bisa disemprot dengan kencing dari domba dan sapi. Maka saya tampung itu. Lingkungan di sekitar memerlukan energi, maka saya gunakan energi kotoran sapi itu berubah menjadi biogas. Apa yang terjadi? Sawah bersih dari keong tiap hari lahir telur. Sawah tidak perlu menggunakan pupuk, tiap hari lahir sapi dan lahir domba. Kemudian apalagi setelah itu? Seluruh ekosistem menjadi hidup, hamparan pandangan alam menjadi sangat indah. Kabut turun. Kenapa? Iklimnya sudah baik, udara menjadi bersih. Apa yang didapat di situ? Kalau Sabtu dan Minggu mungkin orang lain main golf, saya tidak. Saya berjalan kaki di sawah karena hamparan hijau itu lebih indah dari lapangan golf. Kalau pikiran ini dikembangkan, satu kepala desa atau satu camat membangun ekosistem ini, ada 600 ekosistem ekonomi. Kalau ada kepala desa, satu kepala desa mengembangkan ini di satu areal pribadinya saja ada 5.600 titik. Maka ini akan menjadi energi. Energinya apa? Ada dua hal. Satu, energi bagi dirinya lahir yang disebut dengan kesehatan berbasis spiritualitas. Ini yang penting. Jadi ini ada pandangannya cara beda. Spiritualitas dalam pandangan saya adalah memandang hamparan alam yang terjaga, terkelola, kemudian berbasis pada kelestarian semesta. Maka purnama bagi saya adalah hamparan spiritualitas. Bintang adalah hamparan spiritualitas. Pagi-pagi
Jam 5 jalan kaki bagi saya itu adalah hamparan spiritualitas. Sehingga saya tidak perlu mencari tempat meditasi, tidak mencari kuburan-kuburan untuk membangun spiritualitas. Maka itu melahir menjadi energi. Kenapa? Karena dalam setiap pagi saya mendapat hawa murni. Dari hawa murni udara maka lahir ide-ide original dalam setiap waktu. Ditambah stimulus dalam setiap hari dalam bentuk vitamin. Vitaminnya apa? Air putih, udara yang bersih, sinar matahari, makanan yang higienis. Itu vitamin. Sehingga tidak perlu obat, tidak perlu dokter. Nah, kalau ini diterapkan secara konsisten, berapa ratus triliun uang dalam setiap bulan akan terselamatkan. Ada berapa angka impor yang bisa dihentikan. Strategi pasar itu adalah gini, strategi itu. Jadi sudah diajarkan sebenarnya oleh leluhur Sunda dan leluhur Jawa. Ketika ada tamu, maka begini caranya. Di mana bumi Bapak Kepala BI perwakilan, mangga palih ditu. Apa itu artinya? Tunjukkan 1, pegang 4. Dalam manajemen ekonomi itu juga begitu. Jadi berikan 1, tapi yang 4 jangan diberi. Strategi itu saya kembangkan dari dulu, dari mulai strategi pariwisata. Misalnya ketika saya nggak boleh dong studi tour, nggak boleh dong studi banding. Itu karena saya lagi pelit. Kenapa? Udah di kita aja. Udah yang perginya 1, nanti yang datang ke Jawa Baratnya 4. Dulu saya ditentang melarang anak siswa studi tour, ribut, didemo oleh perusahaan-perusahaan bus pariwisata ya, oleh orang. Sekarang bisa dilihat Pak, boleh deh dicek. Angka pariwisata Jawa Barat mengalami kenaikan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pada saat saya melarang studi tour, angka kunjungan ke Jawa Barat malah tinggi. Tetapi di balik itu tidak berdiri sendiri, perbaiki dong. Jalannya harus bersih, tidak boleh ada kekumuhan. Seluruh pandangan alam harus tertata. Tukang sapunya siapkan, di branding lampunya, di branding lingkungannya, semua di branding. Bayangkan oleh kita semua, andai kata suatu saat setelah Bandung bersih, Cianjur bersih, Sumedang bersih, Tasik bersih, seluruh kekumuhan bersih, dirubah kekumuhan itu menjadi bangunan-bangunan khas arsitektur Sunda sebagai bentuk UMK, pasar-pasar UMKM, nyebar di seluruh Jawa Barat. Bangunannya bagus, makanannya tertata, baju yang disajikan brand Jawa Barat, yang dagangnya pakai kebaya dengan ucapan penuh hormat dan jujur. Maju nih bangsa Pak. Kita ngomongin perkembangan UMKM nggak usah jauh-jauh deh. Silahkan pergi ke arah Nagreg, tukang tahu tiba heula tepi kaina nggak robah. Begitu saja. Pendapatannya makin naik, makin nurun Pak. Kenapa? Jumlah tukang tahunya makin banyak, menyebar sekarang. Sekarang mohon maaf Pak Bupati Sumedang, Sumedang tidak bisa lagi dianggap sebagai pusat pengetahuan. Karena tahu Sumedang itu sekarang itu sudah nyebar di mana-mana. Tahu di depan rumah saya langganan makan tahu pagi-pagi dan enak sekali nyebutnya tahu Sumedang, tapi di Jena di itu tuh di Subang. Apa problemnya? Ini salah. Bangsa lain ketika punya produk itu tidak pernah diceritakan resepnya. Belanda sampai hari ini punya pabrik namanya Iswes di Purwakarta tuh, yaitu pabrik yang mengelola benih hortikultura, cabai segala macam. Tapi benihnya itu kalau dia nanam pohon cabai itu cabainya nggak ada bijinya. Artinya apa? Dia tahu kalau cabai ada biji, besok orang nanam cabai, dia tutup itu. Orang Indonesia mah enggak, begitu sukses berhasil manggis, diumumin ini manggis yang bagus, benih manggisnya dijual. Apa yang terjadi? Manggisnya ada di mana-mana, akhirnya mangisnya tidak laku lagi. Ini problem.
Salak Pondok. Dulu Salak Pondok itu hanya di Jawa Tengah, di Sleman. Habis itu salak pondok itu ditanam di mana-mana. Dulu salak yang favorit kalau beli itu hanya ke Jogja, pulang bawa salak pondok itu sudah sesuatu yang luar biasa kebagian. Hari ini salak pondok dijual di pinggir jalan 10 ribuan sekilo. Downgrading. Kenapa downgrading? Orang Indonesia, pemimpin-pemimpinnya, lembaga-lembaganya, kalau ada produk satu unggul dan tebus ekspor, produk itu terus di mana-mana harus diproduksi. Justru yang terjadi bukan meningkat kualitasnya, ambruk. Salah. Jadi bagi saya, setiap daerah harus bertahan pada produk unggulannya. Produk unggulan itu hanya pada sebuah daerah, tidak boleh terlalu menyebar. Kenapa? Bayangkan kalau tahu Sumedang itu hanya didapat di Sumedang, maka orang makan tahu harus pergi ke Sumedang. Maka Sabtu Minggu Sumedang akan penuh oleh orang yang ingin makan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah menyimak pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana begitu luar biasa ya teman-teman. Ya, Kang Deddy disampaikan rata-rata teman-teman, para pejabat, para PNS berpikirnya bagaimana caranya mereka terpilih lagi. Ya, bagaimana caranya agar 5 tahun ke depan mereka duduk sebagai pejabat lagi. Ya, itu yang ada di otak mereka ya. Ya, apakah mereka memikirkan rakyat? Ya, ketika sudah terpilih, apakah mereka memikirkan rakyat? Kita tos-tosan aja lah, lihat di lapangan seperti apa ya teman-teman. Mungkin ya nggak semua ya pejabat seperti itu, tapi kebanyakan ya seperti itu teman-teman. Ya, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan karirnya sendiri. Bagaimana dia dengan enaknya ya duduk di kursi jabatan dengan tunjangan yang tinggi tanpa bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat. Ini permasalahan besar ya teman-teman ya. Kalau semua pejabat seperti ini, bagaimana ya, bagaimana rakyatnya akan sejahtera? Ya, bagaimana Indonesia akan maju kalau dari pemimpin pejabatnya seperti ini? Ya, dari mana-mana pemimpin dulu, pejabat dulu harus benar. Ya, urus rakyatnya dengan benar. Tolong tuh rakyat yang sedang kesusahan, bantu mereka. Bagaimana supaya mereka bangkit, bagaimana supaya mereka ekonominya membaik. Itu yang harus dipikirkan oleh para pejabat seharusnya. Ya, luar biasa nih pidato Kang Deddy Mulyadi, menggetarkan ya teman-teman. Saya rasa para pejabat, para menteri Prabowo terkejut kalau melihat ini ya teman-teman ya. Luar biasa. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga ya pemimpin kita ya amanah, diberikan kekuatan ya untuk melaksanakan jabatannya dengan baik, gak tergoda dengan semua hal-hal yang mana bersifat mementingkan dia sendiri ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.